Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan kegiatan sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya melanjutkan presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lili Mustaful Janah dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 3 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai syarat-syarat menikah, yaitu dengan mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Ibu Siti Maheran. Baiklah, di sini langsung saja saya melanjutkan presentasi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat menikah dari 4 mazhab utama dalam Islam. Pada hakikatnya, keempat mazhab ini, Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki itu tuh memiliki persamaan. Mungkin perbedaannya tuh beda tipis saja. Karena apa? Karena sebelum ditentukannya syarat-syarat nikah ini, para ulama-ulama besar ini sudah berdiskusi dan memutuskan bahwasanya inilah syarat-syaratnya, dan mungkin tidak akan jauh beda. Oke. Yang pertama, syarat-syarat menikah yang umum itu, yang pertama ada mengenai tentang ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu adalah sebuah persetujuan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari beberapa 4 mazhab, tapi mungkin memiliki maksud dan tujuan yang sama. Yang pertama dari mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa ijazah atau persetujuan dari walinya atau wakilnya diperlukan jika calon pengantin adalah perempuan. Calon pengantin laki-laki juga harus memberikan ijazah atau persetujuannya itu kepada wali perempuannya tersebut. Yang kedua, mazhab Maliki mengatakan bahwa ijazah dari walinya itu diperlukan. Tetapi dalam beberapa kasus ijazah tidak diperlukan jika pernikahan adalah yang kedua atau seterusnya. Jadi, di Maliki ini diperlukan ijazah tersebut jika ingin melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut sudah yang kedua, ketiga atau seterusnya, itu tidak perlu ada namanya ijazah atau persetujuan lagi. Yang ketiga, dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ijazah atau persetujuan dari wali perempuan sangat diperlukan. Dan jika tidak ada wali, maka qadhinya atau hakimnya dapat mengeluarkan atau memberikan ijazah atau persetujuan tersebut. Yang keempat, mazhab Hambali. Ijazah dari wali perempuan diperlukan, tetapi dalam beberapa kasus qadhinya dapat memberikan ijazah jika tidak ada walinya. Nah, selanjutnya adalah syarat menikah yang kedua. Syarat menikah yang kedua di sini adalah persetujuan dari calon pengantin. Nah, dari keempat mazhab ini sepakat mengatakan bahwa calon pengantin harus setuju secara sukarela untuk menikah. Jadi, jika dari ingin melangsungkan pernikahan, otomatis dari dua belah pihak sudah sukarela untuk melangsungkan pernikahan tersebut, bukan karena dipaksa lagi. Yang ketiga, mengenai syarat menikah itu mahar atau mas kawin. Dalam semua mazhab juga mengatakan hal yang sama, sudah disepakati bersama bahwa mahar harus disepakati oleh kedua calon pengantin sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Jadi sepakat nih, dari 4 mazhab mengatakan bahwa mahar dan mas kawin itu ditentukan dari dua belah pihak, bukan dari si pihak laki-lakinya aja atau dari pihak perempuannya saja, tapi ada kesepakatan dan perjanjian. Dan sebaik-baiknya mahar, sebaik-baiknya perempuan merendahkan maharnya, dan sebaik-baiknya laki-laki meninggikan maharnya.
Oke, lanjut ke syarat keempat. Syarat keempat atau wali atau walinya. Nah, di syarat keempat ini ada sedikit perbedaan nih dari beberapa mazhab. Yang pertama, dari Hanafi mengatakan bahwa wali perempuan atau ayah atau wali yang sah harus memberikan izin untuk menikahkan calon pengantin perempuannya. Yang kedua, dari mazhab Maliki mengatakan bahwa wali perempuan yang berasal dari ayah atau wali yang sahnya harus memberikan izin untuk pernikahan. Yang ketiga, dari mazhab Syafi'i mengatakan wali perempuan harus memberikan izin dan jika tidak ada wali, qadhilah yang bertindak sebagai wali. Dan yang keempat, dari mazhab Syafi'i mengatakan wali perempuan harus memberikan izin dan jika tidak ada wali, qadhi dapat bertindak sebagai wali. Nah, jadi dari beberapa mazhab di sini agak sedikit sama ya sebenarnya, tapi maksudnya aja agak berbeda. Oke, lanjut mengenai saksi. Syarat kelima adalah saksi. Jadi adanya berlangsungnya pernikahan itu harus adanya saksi. Jika tidak ada saksi maka tidak akan berjalannya pernikahan tersebut. Nah, sepakat nih dari keempat mazhab tadi mengatakan mengenai saksi, mengatakan bahwasannya syarat untuk memiliki saksi itu dua, yang adil menyaksikan pernikahan tersebut. Ketika apa? Ketika ijab qabul. Lalu syarat pernikahan yang keenam atau yang terakhir, tidak ada halangan yang syar'i. Maksudnya di sini dari keempat mazhab juga sepakat mengatakan semuanya sama, bahwasanya calon pengantin tidak boleh memiliki halangan syar'i yang mencegah pernikahan, seperti mahram atau kerabat terdekatnya yang tidak boleh dinikahi atau status pernikahannya yang masih berlaku. Jadi udah jelas tuh dari keenam tadi ya. Jadi syarat-syarat pernikahan itu ada 6. Persetujuan dari wali, ijazah, persetujuan calon pengantin, mahar dan mas kawin, wali, saksi, dan tidak ada halangan syar'i. Nah, perlu diingat dan perlu dicatat mengenai tata cara pernikahan dapat berbeda-beda di berbagai negara dan komunitas muslim. Dan mungkin ada perbedaan pendapat dari beberapa para ulama. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau otoritas agama yang berkompeten dalam mazhab yang dianut di wilayahnya tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan mengenai syarat-syarat pernikahan dari keempat mazhab ulama terbesar Islam. Saya, Lili Musaful Jana, pamit undur diri. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.